Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para jamaah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi iman, Islam dan sehat, bisa melaksanakan salah satu ibadah yang sangat penting, yaitu semua ibadah di bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau, pertolongan beliau di yaumil qiyamah nanti akan diberikan kepada kita selaku umat beliau. Jamaah yang saya hormati, hari ini kita mengadakan kegiatan, salah satu kegiatan di bulan Ramadan, salah satu amal soleh kita kepada Allah, yaitu berupa kajian di bulan Ramadan. Kalau bahasa Jawanya mengaji, ya, bahasa agamanya thalabul ilmi. Jadi kita ini sudah dikatakan Allah, syukur alhamdulillah, ditakdirkan menjadi seorang muslim. Karena tidak semua makhluk Allah, manusia, dijadikan sebagai seorang muslim. Kita patut bersyukur. Seandainya kita ditakdir menjadi non muslim, jadi masalah untuk kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Salah satu tugas manusia di bumi adalah sebagai khalifah, ya. Jadi kenapa di dalam agama Islam itu penting belajar tentang ilmu? Kenapa kita penting belajar tentang ilmu? Islam itu agama yang berdasarkan dengan ilmu. Jadi salah satu dasar kita untuk belajar ilmu adalah karena Allah menciptakan kita, wa idz qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Karena ketika Allah menyampaikan kepada malaikat ingin menciptakan makhluk namanya manusia, ayat selanjutnya menjelaskan bahwa malaikat protes kepada Allah. Kenapa ya Allah, Engkau jadikan sebuah makhluk manusia yang akan Engkau jadikan khalifah di bumi? Kenapa enggak saya saja? Kenapa enggak malaikat saja? Karena malaikat tahu nanti kalau manusia dijadikan khalifah di bumi, maka terjadi banyak pertumpahan darah. Dan kenyataannya memang terjadi manusia. Tapi Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya basa Jawa ini istilah menengoi malaikat. Aku lebih ngerti daripada engkau malaikat. Jadi Allah lebih tahu. Karena ini memang sutradaranya semua ini adalah Allah. Kalau Allah secara di dalam ilmu Islam itu kan, kita ini memahami Islam itu harus pakai dua dalil. Dalil akli dan dalil nakli. Kita nggak bisa hanya dalil nakli, nanti jadi dogma. Ya, seperti teman-teman kita yang ada non muslim, agamanya dogma saja, norma ya sudah diikuti, nggak pernah dilogika. Tapi Islam itu agama yang harus menggunakan akli, dalil akli dan dalil nakli. Makanya sering dalam Al-Quran disebut afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak pernah berpikir tentang kejadian-kejadian di bumi? Karena Islam sangat logis, bukan agama yang dogma. Agama yang logis menggunakan akal. Sehingga di dalam Allah menugaskan manusia menjadi khalifah, Allah lebih tahu daripada malaikat. Bayangkan kalau menjadikan khalifah itu malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang hanya berupa ruh dan akal.
Jadi malaikat tidak punya jasad, tidak punya nafsu, hanya berupa ruh dan akal. Kalau manusia lengkap, punya jasad, punya ruh, punya akal, dan punya nafsu. Bayangkan kalau yang jadi khalifah itu malaikat, pasti nggak ada kampus, nggak ada Brawijaya, itu nggak ada. Ya, terus manusia jadi apa nanti ya? Makanya Allah lebih tahu dari malaikat. Nggak ada mall, nggak ada kopi Jaya, nggak ada nanti. Kita nggak pernah ngopi nanti. Ya. Karena yang jadi khalifah adalah malaikat. Makanya Allah lebih tahu, karena Allah itu ingin menguji manusia, dibuatkan bumi diuji, nanti hasilnya ada dua di akhirat. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Hanya dua pilihannya. Tidak ada atau, tidak ada di tengah-tengah. Jadi oleh karena itu Allah mengatakan, saya lebih tahu dari engkau malaikat. Maka dijadikanlah manusia, ya seperti hari ini kita ini hadir di sini, untuk menjadi khalifah. Berarti untuk menjadi khalifah itu butuh ilmu. Ya, ilmu. Makanya Nabi Muhammad itu doanya selalu Rabbi zidni ilma. Ya. Jadi orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi dari yang tidak berilmu, dan itu pasti secara logika. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad jarang berdoa tentang kekayaan. Ya. Nabi Muhammad sukanya doanya, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada saya. Jadi ilmu. Makanya Imam Syafi'i menyampaikan di dalam makolanya, man aradad dunya fa'ali bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi, wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Jadi man aradad dunya fa'ali bil ilmi. Nek kepingin sukses di dunia, pakailah ilmu. Man aradad dunya fa'ali bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Kalau kepingin sukses di akhirat, ya harus pakai ilmu. Kalau kepingin dua-duanya sukses, harus pakai ilmu. Makanya wal imamul amal, aku ilmu adalah imamnya amal. Bahkan orang yang beramal tanpa ilmu bisa tidak sah amalnya. Jadi betapa ngaji seperti hari ini itu sangat penting dalam Islam. Karena kita harus punya ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat taraweh. Itu adalah basicnya adalah ilmu. Jadi karena kita sudah kadung ditugaskan menjadi khalifah, maka kita harus belajar ilmu. Sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, juga oleh Imam Syafi'i, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim wal muslim. Mencari ilmu. Ya, tidak mungkin jadi profesor nek gak teko S1. Gak mungkin jadi dokter kalau gak S1. Berarti ilmu. Makanya kita berbahagia di dunia kampus karena kita di dalam dunia keilmuan, ya. Tetapi tadi disampaikan kalau bisa kita belajar ilmu ya dua-duanya. Tadi man arad dunya fa'alai bilmi wa man arad fa'alai bilmi. Jadi wawunya wawudan. Jadi man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil. Jadi wawunya dan. Jadi belajarnya harus dua-duanya. Tidak bisa hanya ilmu akhirat, tidak bisa juga hanya ilmu dunia. Makanya saya insinyur tapi belajar ilmu akhirat juga. Karena saya memegang kaidah Islam. Makanya di dalam Islam ada dua ilmu yang harus kita pelajari. Satu namanya ilmu syar'iyah, yang kedua namanya ilmu kauniyah. Ilmu syar'iyah dan ilmu kauniyah. Ilmu syar'iyah berkaitan dengan akhirat, urusan surga dan neraka. Ilmu kauniyah urusan dunia, ilmu teknik sipil, mesin, kedokteran dan seterusnya. Cuman supaya ilmu kauniyah tadi bisa ilmu akhirat, jadi ilmu syariah, maka kalau kita belajar ilmu bisa kita rubah ilmu kauniyah menjadi ilmu syariah.
asalkan dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Barang siapa berniat karena Allah, maka menjadi ilmu akhirat karena mendapatkan pahala ya. Jadi jamaah hormati bahwa Islam tidak hanya mengajari ilmu akhirat, tidak, dua-duanya. Saya juga belajar ilmu dua-duanya. Saya orang teknik pengairan ya. Saya akhirnya jadi lulus S1, S2, S3, profesor, pernah jadi dekan, pernah jadi rektor karena ilmu kauniyah ya. Kemudian ditambah ilmu syariah, dikombinasi antara ilmu ad-din dan ilmu sains. Saya ini suka hobi penggabungan antara sains dan ad-din. Jadi teman-teman semuanya jangan hanya belajar ilmu dunia, rugi, akhiratnya rugi. Jangan hanya akhirat, nanti di dunia enggak sukses. Ngejar akhirat ya, kemudian dia tidak punya ilmu dunia, akhirnya mohon maaf kadang-kadang nek ngaji jagakno bisyarah ya, karena dia tidak punya kemandiran ilmu kauniyah. Supaya kita ikhlas, karena apa? Nah, Nabi Muhammad mengingatkan kita ya, jadi dasarnya harus semua ilmu. Kanjeng Nabi Muhammad mengingatkan kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan iman, wa ihtisaban, dan dengan ikhlas. Ihtisaban enggak hitung-hitungan. Ini wawunya juga jadi satu. Imanau wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan wahtisaban, maka Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah menghapus dosa kita yang lalu. Syaratnya ternyata di sini imanan wahtisaban. Jadi kita puasa ini kalau kepingin kita mendapatkan ampunan Allah, syaratnya dua, yaitu imanan wahtisaban. Rukunnya ya sudah pastilah, rukun puasa itu niat dan seterusnya. Membatalkan sudah. Saya tidak membahas yang fikihnya, saya membahas yang imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Jadi ternyata kalau kita belajar ilmu agama Islam, semua itu sudah dituntun di dalam ilmu Islam. Tidak ada yang tidak. Mau ilmu beternak itu ada yang dituntun di dalam agama Islam. Kalau kita ngerti belajar Islam, semuanya akan bisa sukses. Ini contoh ya, contoh kita akan mengamalkan tadi, man arada dunya fa'ali bil. Kepingin sukses di dunia pakai ilmu. Itu. Nah, saya pernah mencoba di pondok pesantren untuk beternak lele, artinya usaha yaitu beternak lele. Saya sampaikan kepada yang ngurusi, kalau mau usaha ini berhasil, belajarlah ilmu, artinya pakailah ilmu, jangan pakai feeling. Jadi dekan pun, rektor pun harus pakai ilmu, nggak boleh pakai feeling ya. Islam ngajari kita pakai ilmu. Nah, setelah saya beritahu itu, anak-anak ini kan nggak paham tentang ilmu lele, wis ngotot ternak saja, puasi makan. Setelah 3 bulan kok nggak panen-panen. Terus saya lihat, apa kok nggak panen-panen? Nggak mboten ngertos, tak delok. Loh, lah kok lelenya itu sombong-sombong lelenya. Lelenya itu yang besarnya kepalanya doang, badannya kurus. Saya bilang, lah ini gara-gara tidak pakai ilmu, karena nggak paham tentang ilmu perikanan, tentang lele. Akhirnya saya kuliahkan ke perikanan. Sekarang pinter sekarang. Nah, karena kita mengamalkan satu aja, man arada dunya fa'ali bil, pakailah ilmu. Makanya puasa ini kita harus pakai ilmu.
Tidak boleh puasa itu hanya sekedar puasa ikut-ikutan, apalagi mahasiswa yang akademisi. Tidak boleh, harus dipelajari apa puasa itu. Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad memberi tuntunan, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban. Kata kuncinya adalah imanan wahtisaban. Iman dan ikhlas, tidak hitung-hitungan. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, baru Allah akan mengampuni dosa kita sebelum-sebelum itu. Berarti kalau kita ingin puasanya sukses, syaratnya adalah imanan wahtisaban. Perkara rukune poso nanti materi lain ya. Saya ingin menekankan di imanan wahtisaban. Kenapa kok itu Kanjeng Nabi Muhammad menekankan tentang itu? Karena di dalam satu hadis juga dijelaskan bahwa la yaqbalullahu minal amali maka nalahu khalisan wabtigha abi wajha. La yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali illa makana lahu, kecuali amalan itu ikhlas karena Allah dan mengharapkan keridhoannya. Jadi bahwa benar tadi Kanjeng Nabi juga menjelaskan puasa kita bisa hanya lapar dan haus. Kanjeng Nabi sudah memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka Kanjeng Nabi juga menjelaskan tadi, kalau kita kepingin tidak hanya lapar dan haus, maka kita harus imanan wahtisaban. Ya selain rukunnya dijalankan normal, tetapi ada kunci itu, imanan wahtisaban ya. Karena la yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak menerima amal seseorang kecuali ikhlas karena Allah. Orang kalau ikhlas pas di kamar mandi nggak ada orang, kepingin rokok nggak akan rokok, karena semua karena Allah ya. Kita pas puasa kemudian butuh uang, ada uangnya temen di meja tumpuan, karena Allah tidak akan mengambil uang itu. Makanya kata-katanya imanan wahtisaban, iman dulu baru ikhlas. Karena ikhlas itu dasarnya dari iman. Dasar ikhlas itu dasarnya dari iman. Saya pernah membaca di satu kitab yang disusun oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Taklim Muta'alim. Ada satu kitab, jadi tentang adab di atas ilmu. Ada satu yang beliau sampaikan, at-tauhidu yujibul iman, faman la iman lahu fala tauhida lahu, wal imanu yujibus syari'ah, faman la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhida lahu, wasyari'atu tujibul adab, faman la adaba lahu fala syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Jadi at-tauhidu yujibul iman. Jadi kita belajar ilmu agama Islam, ajaran Islam harus dimulai dari tauhid. Harus dimulai dari tauhid. Sekarang fenomena kita ada juga mulai banyak orang ateis. Tapi sisi lain banyak juga orang yang tidak beragama, yang agama lain masuk ke Islam. Ini mulai terjadi. Makanya supaya kita aman dari godaan-godaan seperti itu, ini diajari kita at-tauhidu yujibul iman. Jadi tauhid itu menghasilkan iman. Ya.
Faman la imana lahu fala tauhid lahu. Tidak akan ada iman kalau itu tidak ada tauhid. Wal imanatu jibul syariah. Dan iman itu menghasilkan syariah. Karena kalau syariah itu berdasarkan iman, pasti kita amalan kita ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita syariah itu tidak dasarkan iman dasarnya tauhid, kita nggak jamin bahwa ibadah kita ikhlas karena Allah. Jadi saya suka belajar itu tentang tauhid dan akidah. Baru belajar syariah. Baru nanti naik kelas belajar adab dan akhlak. Ya. Jadi dari tauhid ke iman ke syariat, kemudian baru adab dan akhlak. Dari muslim naik menjadi mukmin, nanti naik menjadi mukhlis, naik lagi menjadi muhsin. Akhlak itu manusia yang sudah, makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu ujung-ujungnya adalah bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, di akhlaknya. Tapi akhlak dimulai dari tauhid. Tauhid naik menjadi iman, iman menjadi kesyariat, syariat baru akhlak dan adab. Ya. Jadi kita belajarnya memang harus tauhid dulu, karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita ini agak susah juga ya, agak susah. Ya. Oleh karena itu dalam hadis juga dijelaskan ikhlas itu nanti diwujudkan dalam bentuk niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Siapa yang hijrahnya karena dunia, niatnya dunia, dia dapat dunia. Kalau niatnya dia akhirat, dia dapat akhirat dan dapat dunia. Misalkan jadi dekan, niatnya harus karena ibadah kepada Allah. Kalau niatnya karena cari jabatan dunia, dia hanya dapat dunia, akhirnya tidak dapat, karena tergantung niatnya. Jadi jamaah yang saya hormati, di dalam kita menjaga tadi puasa kita supaya tidak hanya lapar dan haus, maka kita harus imanan wahtisaban, iman dan ikhlas karena Allah. Belajar iman dimulai dari tauhid. Tauhidu yujibul iman. Jadi tauhid menghasilkan iman. Apa itu tauhid? Tauhid itu tentang keesaan Tuhan. Jadi kita harus betul-betul percaya, memahami bahwa Tuhan itu adalah Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu Esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kita harus yakin dulu Allah itu, Tuhan itu adalah Esa. Makanya di dalam belajar ilmu akidah, nanti itu sebenarnya iman itu hampir mirip dengan tema akidah, lebih luas. Kalau saya ijtihad tentang akidah itu ada empat. Akidah itu, satu adalah memahami sifat-sifat Allah, atau yang biasanya disebut dengan yang itu loh, ada 13 sifat Allah, wujud, qidam, baqa. Yang kedua, kita memahami makhluk Allah, supaya kita bisa membedakan mana ini khaliq, ini makhluk. Yang ketiga, aplikasi daripada dua-duanya ini adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Karena semua ibadah ujung-ujungnya adalah menjadi zikir. Ada satu ayat menjelaskan, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Jadi Allah sudah mengikrarkan diri, innani anallah, aku adalah Allah. Makanya sebutannya Tuhan di dalam Islam itu disebut dengan Allah. Karena innani anallah, aku adalah Allah.
La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang patut engkau sembah kecuali aku Allah. Berikutnya wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Ayat berikutnya lidzikri, dalam rangka mengingat aku. Jadi salat itu adalah mengingat Allah. Makanya akidah itu satu, mengenal memahami sifat Allah. Yang kedua, mengenal memahami makhluk Allah. Ketiga, mengingat Allah. Yang keempat adalah mencintai Allah. Ya. Di dalam ilmu tasawuf namanya kita majdub, mencintai Tuhan. Ya. Mencintai Tuhan. Bukan hanya mencintai kekasih tok. Bukan hanya mencintai istri. Jangan hanya mencintai gelar, tapi cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup ya? Ya, cukup dulu, karena kita belajar ilmu Islam itu tidak selesai hanya sesaat. Saya belajar juga puluhan tahun, tapi saya ngambil yang inti-inti, karena saya bukan masuk di Universitas Islam Negeri Malang. Saya bukan di pondok, sehingga saya mencari inti sarinya Islam, saya pelajari yang tertentu, kemudian diamalkan. Saya kira itu, kalau ada yang ditanyakan monggo. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Muhammad Bisri. Alhamdulillah. Di sini saya mau tanya masalah bagian ilmu, karena ada juga yang saya dengar itu pembagian ilmu itu jadi fardu ain sama ilmu fardu kifayah gitu. Itu penjelasannya bagaimana? Apakah pembagian ilmu itu memang ada seperti itu? Terima kasih. Jadi kalau pembagian ilmu, kalau garis besarnya ya ada dua, ilmu syar'iyah, ilmu kauniyah. Ilmu syar'iyah itu berkaitan dengan urusan ukhrawi, sholat, zakat, haji, yang ada rukunnya. Ya. Kalau ilmu kauniyah, ya ilmu kita ini belajar teknik sipil, pengairan, kedokteran, dan itu kauniyah. Tapi kauniyah bisa menjadi syar'iyah kalau kita niatnya ibadah karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau fardu ain, fardu kifayah itu hukum, bagian dari ilmu. Itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih di dalamnya ada hukum. Kalau kita masih hidup di dunia itu hukumnya ada 5. Tengah itu mubah, sunnah, wajib, makruh, sama haram. Ada hukum 5 yang berlaku di dunia ini. Duduk ini juga ada hukumnya hari ini gitu. Duduk ini hukumnya wajib sebetulnya kalau kita thalabul ilmi tentang akidah. Akidah yang global itu hukumnya fardu ain. Tapi yang detail-detail hukumnya fardu kifayah. Cukup teman-teman UIN aja yang belajar yang lebih detail. Yang pokok-pokok itu hukumnya fardu ain. Jadi hukum fardu tadi bagian dari ilmu fikih, bagian dari ilmu. Fardu ain itu kan melekat pada masing-masing individu. Nek fardu kifayah itu melekat pada kelompok. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu yang sudah mensolati jenazah, yang lainnya gugur. Kalau fardu ain melekat, kalau kita nggak sholat maghrib, ya kita dosa. Masuk, aku titip bisa absen kan titip sholat maghrib. Lah kok enak, malaikatnya ketawa itu. Jadi fardu ain, fardu kifayah itu masuk di dalam ilmu fikih. Bagian dari ilmu memang, tapi masuk ilmu fikih. Sudah cukup? Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya ulangi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan.
kelihatannya sudah jelas ya, kayak kuliah. Ini waktunya masih ada, dilanjut aja ya. Apa nunggu atau lanjut? Lanjut ya, lanjut aja ya. Kita cari ilmu kok ya. Walaupun saya bukan ahli bener-bener, saya bukan profesor dari UIN ini. Saya profesor teknik pengairan ini. Tapi saya belajar ilmu agama memang. Ya, karena juga kepeksa gara-gara mimpin pondok. Enggak, saya itu mulai muda memang suka ilmu agama. Saya ini dulu sekolahnya di PGA soalnya. Di Jalan Bandung itu loh. Sekarang jadi MIN. Dulu SD-nya namanya SD Latihan 3 PGAN. Saya sekolah di situ. Ya 6 tahun. Terus saya sekolah di PGA-nya yang 3 tahun. Sekarang jadi sanawiyah. Jadi saya memang belajar agama sejak kecil. Tapi bukan karena itu, memang saya hobi belajar ilmu. Dua-duanya saya belajar. Saya sudah hampir tua gini, kan masih muda tuh ya. Suka belajar ilmu saya. Ilmu apapun saya belajar asalkan itu sesuai ketentuan Allah. Nah, saya lanjutkan tentang iman tadi ya. Iman. Jadi supaya nanti kita belajar siapa Tuhan kita. Karena banyak yang menyampaikan saya, Pak Bisri, podo ae ya agama itu. Banyak mengatakan gitu. Saya bilang, ndak sama. Loh, kok podo? Lah Tuhane beda. Lek Tuhane beda pasti ajarannya beda. Kita nggak boleh mengatakan agama itu sama. Kita menghormati agama lain, iya, lakum dinukum waliyati. Jangankan agama, amal. Lakum a'malukum walana a'maluna. Misal, ada yang sholat taraweh 8 rakaat pendapatnya, ada yang 20 rakaat, bahkan ada yang 36. Ya. Kalau dari penjelasan kan Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat tarawehnya 8 rakaat. Ada yang mengatakan setelah itu beliau melanjutkan lagi. Kalau saya terserah dah, itu pilihan masing-masing. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab sholat tarawehnya 20, witirnya 3. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu sholat tarawihnya malah 36. Itu pilihan. Kita nggak boleh menyalahkan, kamu salah. Enggak. Sing salah sing nggak sholat tarawih. Ya. Mau 8, mau 20, mau 30 silakan. Yang penting ikhlas karena Allah, bukan karena kelompok. Ya. Itu yang harus dipahami oleh kita semua. Karena Allah sudah menyampaikan lakum a'malukum walana a'maluna. Wis mbok lakoni lakonono, asalkan tidak merubah sholat maghrib 3 menjadi 5. Nah itu yang nggak boleh. Sholat subuh loro tadi 4, isak 4 tadi loro, itu yang nggak boleh. Tapi yang sunnah-sunnah terjadi khilafiyah, makanya ada madzhab Syafi'i, Imam Hambali, itu biasa. Jadi kita ini harus tidak boleh lagi mengatakan ini itu nggak boleh. Silakan lakum a'malukum walana a'maluna. Saya pernah ikut sholat tarawih 8, pas suruh ada pengajian minta 8 ya 8. Kalau 20 saya 20. Yang belum pernah 30. 30 saya yang belum pernah. 36. Malah di pondok biasanya dulu adik saya sholat tarawihnya berapa? 100 rakaat. Jadi 100 rakaat itu. Loh kok 100 rakaat? Iya, sholat sunnah mutlak di bulan Ramadan. Jadi makanya kalau kita saya itu kalau belajar monefike itu kurangan gue terjadi perbedaan. Saya suka yang akidah itu nggak akan beda-beda. Jadi makanya silakan kita sudah nggak perlu ada waktunya lah, nggak perlu lagi menganu orang. Sudahlah masing-masing supaya kita jadi tenang, kita seneng sama-sama. Kita balik ke akidah. Jadi akidah itu ada 4 ya. Satu adalah mengenal, memahami sifatnya Allah. Kita hanya boleh mengenal, memahami sifatnya Allah. Yang biasanya kita ini kalau di mana? Di kampung musola itu wujud kita bako itu loh. Itu kan yang dinyanyikan. Tapi kalau kita pelajari, kita belajar tentang itu luar biasa. Allah itu wujud. Jadi makanya dalil kita belajar akidah harus 2. Dalil akli dan dalil nakli. Nggak boleh kita hanya dogma. Ya, agama lain hanya dogma. Kita nggak boleh, harus pakai. Walaupun kadang-kadang akal kita nggak nyampe. Masuk akal, cuma akal kita nggak nyampe. Allah itu wujud. Allah itu ada, pasti ada.
Kenapa buktinya? Ya contoh, secara dalil akli, ada kacamata pasti ada yang buat. Nggak ada ujuk-ujuk kacamata ini ada. Yaitu optik yang buat. Meja ini ada, pasti ada yang buat, nggak ada ujuk-ujuk. Musola ini ada karena ada yang buat, nggak ada ujuk-ujuk. Langit dan bumi itu ada, tidak ada ujuk-ujuk. Siapa yang buat? Lahu mulkus samawati wal ardi fi sittati ayyam. Lahu, Allah yang menciptakan. Pasti ada. Kok bisa sampai kadang-kadang kemarin ada cerita katanya Tuhan itu adalah saraf. Saraf itu Tuhan. Ya. Karena kalau sarafnya putus semua mati, berarti Tuhan itu saraf. Ini sama dengan zaman Nabi Ibrahim cari itu. Tuhan itu hanya wujud. Ada. Karena buktinya secara dalil akli ada bumi. Ada, saya itu kalau melihat aja daun ini, saya mesti kagum pada Allah. Daun itu tidak ada yang sama loh. Paling jenengan nggak pernah lihat itu loh. Kalau belajar tasawuf pasti akan tahu ke sana. Ya. Lihat daun itu saya lihat, nggak usah daun, kita aja. Ada yang sama nggak? Hidung kita ada yang sama? Walaupun mancung, nggak sama loh. Ya. Terus yang buat hidung siapa? Logika kita pasti ada. Siapa? Kalau kita orang Islam namanya Allah. Innani anallah. Ada. Ya. Jadi Allah itu wujud. Nah, ada perbedaan. Allah itu wujudnya kayak apa? Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan. Otak kita nggak mampu. Allah itu. Kalau nanti kita bayangkan pasti sama dengan makhluk. Padahal Allah punya sifat mukhalafatul lil hawaditsi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Berarti Allah itu ada tapi tidak sama. Kok apa? Wis gak usah dibahas tentang zatnya Allah. Yang penting Allah itu ada. Ya. Allah itu ada. Jangan dibahas tentang zatnya. Allah itu gini-gini. Akal kita nggak nututi. Nanti kita akan menyamakan Allah dengan akal kita. Contohnya ada yang bermat Allah itu di ars. Ars itu makhluk atau apa? Makhluk kan? Makhluknya kayak apa ars itu? Kita nggak tahu. Di langit ketujuh yang mana? Karena Allah membuat ada yang seperti ini nyata, ada yang ghaib. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa ghaib. Saking hebatnya Allah. Allah menciptakan namanya buraq. Buraq itu bukan manusia, itu adalah hanya roh. Tidak berbentuk jasad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad naik ke buraq. Bayangkan. Manusia naik ke alam ruh, udah nggak nalar, ya. Bukan nggak nalar, akal kita nggak nyampe. Ya. Makanya Allah itu Allah itu wujud. Allah di mana-mana, bukan Allah di mana-mana. Allah itu cuma satu, cuman Allah CCTV-nya banyak. Qul huwallahu ahad. Makanya wujud Allah itu adalah ada. Kita jangan bayangkan Allah itu di mana letaknya dan Allah itu bentuknya apa. Yang kedua, wujud kita. Allah itu dahulu. Nggak mungkin kacamata ini ada yang buat belakangan. Dalil aklinya, ya kan? Pasti ada orangnya dulu baru bisa buat kacamata. Jadi Allah itu wujud kita. Ya. Jadi Allah itu pasti ada sebelum malaikat, sebelum bumi, sebelum manusia, sebelum jin. Semuanya pasti Allah dulu. Wujud, qidam, baqa. Allah itu akhir. Nah, kita besok mati semua. Mati semua. Sampai sing nerompet ya mati. Mari nerompet mati-mati dewe. Ya, malaikat Israfil. Jadi semua mati. Semua mati kecuali Allah tunggal. Sudah azan? Sudah ya? Sudah azan ya? Ya sudah. Nanti nyambungnya tahun depan kalau dikasih panjang umur ya. Jadi nyambungnya tahun depan. Saya kira itu, saya tutup aja ya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.